Oke guys, balik lagi bareng saya Rapcu Tarigan ya guys ya. Kali ini kita akan membuat rewind Rapcu Tarigan 2023 ya guys ya. Ya, jadi sebetulnya ada yang request begitu ya. Ada yang minta coba dong bikin rewind perjalanan Rapcu Tarigan di 2023. Ya, kali ini saya akan buat guys hanya melalui gambar-gambar saja, saya juga akan mereaction. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kok foto ini nggak dimasukin bang, ini nggak dimasukin bang ya. Tentunya guys, saya punya pertimbangan tersendiri kenapa foto yang saya masukkan dan kenapa foto yang mungkin ada teman-temannya yang lagi nonton terus tidak dimasukkan. Ya, saya juga ada pertimbangan. Jadi untuk itu guys, silahkan ditonton. Iya, kita masuk saja langsung ya guys ya di rewind Rapco Tarigan di 2023 ya guys ya. Kalau teman-teman merasa bang ini kayaknya kurang pencahayaannya, iya teman-teman, saya akui bahwa saya tidak punya apa tidak punya ring light seperti itu atau tambahan pencahayaan seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman masih bisa menikmatinya. Ya, ini dia rewind kita, Rapture Rewind 2023. Langsung aja kita lihat di bulan Januari guys ya. Bulan Januari tidak terlalu banyak yang bagaimana-bagaimana. 2023 ini tanggal 30 Januari guys ya. Pada saat itu biasa lah guys. Kita habis pelayanan begitu ya guys ya. Langsung kemudian kita ayo yang kita jalan ke KFC ya. Jadi biasa guys, awal tahun ya, waktu masih di Lampung, saya pelayanan di Lampung. Pada saat itu juga saya punya punya kesempatan buat pelayanan terus juga bisa sekaligus jalan seperti itu. Dan ini jalan bareng pacar saya guys ya sampai hari ini. Kita masuk di bulan Februari. Di bulan Februari ini ada apa nih ya guys ya? Kita lihat mana bulan Februari. Ini dia ya guys ya. Kita lihat dulu bulan Februari. Ini dia guys. 14 Februari 2023. Pada saat itu selesai ibadah keluarga, saya diajak makan bersama dengan koordinator sektor Pospelkes Batu Rubu di Lampung 2023. Jadi saya bilang perlu nggak saya ganti baju, terus Korsek bilang udahlah Mas Coco tidak usah ganti baju biar langsung kita. Akhirnya ini guys ya, kenangan 14 Februari 2023 diajak makan bersama. Kita lanjut ke 25 Februari. Ini momennya sama guys. 25 Februari biasa jadi kurang kalau tidak salah sebulan sekali saya melayani di induk seperti itu di Immanuel Lampung, GPIB Jemaat Immanuel Lampung yang menjadi induk dari GPIB Pos Batu Rubu dan Wonosobo. Saya pegang dua pos pelkas pada saat itu, melayani di dua pos pelkas pada saat itu. Dan ketika saya mendapatkan kesempatan untuk melayankan firman ya guys ya, itu kesempatan bagi saya untuk juga meluangkan waktu quality time dengan pacar saya pada saat itu. Jadi saya melayani di induk sebulan sekali seperti itu guys. Jadi jangan mentang-mentang oh sudah punya pacar di induk lalu kemudian tiap hari turun, enggak. Jadi memang surat tugasnya lebih fokus di pos pelkas. Jadi memang saya juga menghargai surat tugas tersebut ya guys ya. Jadi tidak setiap hari saya turun untuk pacaran begitu guys, tidak. Saya punya tanggung jawab sebagai peserta magang pada saat itu. Kita lihat ini dia bebek. Nah, kebetulan guys saya juga suka bebek. Jadi saya bilang ada nggak tempat bebek yang enak gitu. Dan akhirnya pacar saya sampaikan, oh iya ada nih di Kebon Jati kayak gitu.
Jadi itu recommended buat teman-teman yang di Lampung, boleh cobain bebek kebun jati. Dan kenangan Februari menurut saya hal itu yang penting. Tidak terlalu banyak memang untuk Februari. Kita masuk ke bulan Maret ini sebenarnya guys, tadi saya berusaha susun tapi tidak bisa ya guys ya. Saya tidak tahu, mungkin berdasarkan abjad kali ya, tapi enggak juga sih guys. Kayaknya berdasarkan abjad sih. Kita masuk di bulan Maret. Di bulan Maret, iya, di bulan Maret ada retreat katekisasi yang terdiri dari 6 jemaat, 7 jemaat GPIB yang ada di Lampung, Pelampung, dan saya dipercaya untuk menjadi salah satu panitianya pada saat itu, yang peserta magang dan juga anak mahasiswa PPL. Pada saat itu saya dilibatkan untuk jadi panitia dan lumayan guys, pengalamannya luar biasa untuk sekelas anak magang kayak saya. Nah ini dia guys ya. Jadi pada saat itu guys, retreat katekisasi 2 hari 1 malam. Jadi yang tanggal 21 kemarin itu, 21 Maret 2023 itu malam perenungan, dan 22-nya sudah selesai. Lalu kemudian pagi-pagi harus senam, dan saya pakai baju ini guys. Ini baju guys untuk melambangkan keperkasaan Liverpool ya guys ya. 7-0. Mantap. Ya, jadi 2 hari 1 malam. Tapi memang pada saat itu ada momen yang tidak menyenangkan juga, dan ya ini jadi pengalaman pribadi lah. Saya tidak mungkin share di sini pengalaman buruknya apa pada saat itu. Tapi menjadi panitia Pelampung ya buat saya worth it lah, mantap lah kayak gitu. Dan 27 Maret seperti biasa guys, saya selalu bilang setiap bulan. Jadi setiap bulan saya turun ke induk begitu untuk melayangkan firman di di ibadah hari Minggu GPIB Manuel Lampung. Jadi di GPIB Manuel Lampung itu juga dia bukan seperti jemaat-jemaat pada umumnya. Jadi setiap sektor punya gedung ibadahnya. Jadi ada 2 sektor pada saat itu di Manuel Lampung, dan dua-duanya punya tempat ibadah. Jadi saya setiap bulan itu melayangkan di sektor 1 dan sektor 2 kayak gitu. Dan jamnya juga berdekatan seperti itu. Makanya setelah pimpin ibadah begitu ya, tidak langsung pulang. Biasanya saya pulang di hari Senin karena hari Senin libur pelayan, atau mungkin turun lagi ke pos di hari Selasa karena hari Senin mungkin bisa menikmati waktu dengan pacar begitu ya guys ya. Jadi buat saya ya begitulah guys. Lanjut bulan April. Kata orang ini bulan April mob, tapi guys sejujurnya banget guys, bulan April ini aduh guys, bulan yang sedih banget ya. 2 April peneguhan CD. Ini peneguhan CD di Pospelkes Batu Rubu, Lampung, dan saya menjadi pengajar pada saat itu kurang lebih selama 7-8 bulan untuk mendampingi mereka dalam proses di kelas katekisasi. Dan saya bersyukur bahwa saya punya kesempatan untuk mengajar mereka pada saat itu. Dan ya memang ada beberapa hal yang sedih juga, tapi saya tidak bisa ceritakan di sini. Tapi pengalaman saya mengajar mereka dan mendampingi mereka ini luar biasa guys. Kayak gitu. 2 April 2023 CD. Dan ini dia guys, ada kepala babi ya guys ya. Nah, ini guys, jadi ini sebagai bentuk syukuran juga. Kalau tadi di Pospelkes Batu Rubu ini mayoritas suku Jawa, tapi di Pospelkes Wonosobo
mayoritas Batak. Jadi ketika anaknya mendapatkan peneguhan sidi atau orang Batak sebutnya malua, itu merupakan ungkapan syukur yang sangat luar biasa karena sudah bisa mendampingi dan juga membuat anaknya dewasa secara iman. Jadi ini bentuk syukurannya, babi. Dan saya diundang untuk kemudian apa menikmati syukuran ini, dan juga saya bersyukur bisa mendampingi apa Opung Kiel pada saat itu, anaknya yang dalam proses 7-8 bulan, dan Opung Kiel punya kebahagiaan luar biasa pada saat itu, dan saya juga turut dalam sukacita karena menjadi perpanjangan tangan Tuhan pada saat itu untuk anaknya dapat peneguhan CD seperti itu. Ya, ini 7 April guys, ini para presbiter Baturugu. Saya nggak tahu, semoga saya masih ingat. Ini Pak Sedio, Pak Heri, Pak Ngudi, Pak Tulus, Pak Bambang, Pak Nino, Pak Eko Sumedi, dan Pak Ahmad. Ini mentor saya pada saat itu, Ibu Pendeta Dian Somahuting, dan ini ketua 3 Ibu Erlin Prestina. Saya masih ingat guys, luar biasa, saya masih ingat guys. Jadi perjamuan kudus ya, Jumat Agung, bukan Paskah, Jumat Agung guys. Jumat Agung pada saat itu. Wow, ini luar biasa. Saya kangen banget guys. Ya, nah ini guys, tanggal 12 April guys. Ini ada nomornya lagi. Ya pokoknya tanggal 12 April itu saya mengumpulkan syarat-syarat untuk masuk vikaris. Nah ini dia, ini momen lebaran pada saat itu, momen lebaran di GPIB Pos Pelkes Baturugu karena kekeluargaannya sangat kental. Jadi saya sebagai peserta magang, ini saya garis bawah ya guys ya, saya ngomong sama mereka bahwa saya bukan pendeta, tapi mereka menganggap saya seperti pendeta, seperti itu. Jadi mereka ngomongnya Pak Penditu, wah macam begitu lagi soalnya. Dan seru pengalaman bisa silaturahmi halal bihalal ke rumah-rumah warga, dan ini menjadi bentuk kerukunan yang kemudian terjalin di Pos Pelkes Baturugu pada saat itu. Nah, ini dia guys, tanggal 27 April guys, ini yang bikin saya sedih guys. Kenapa guys saya sedih? Karena yang pertama, surat pengakhiran masa magang itu mendadak. Surat ini keluar tanggal 27 April 2023, sementara laporan masa magang itu harus dikumpulkan tanggal 30 April 2023. Wow guys, it's hard buat saya pada saat itu, sedih, dan juga saya sudah mengatur, karena kan di surat magang yang pertama itu pengakhiran masa magang tanggal 1 Juni 2023, tapi dipercepat 1 bulan lebih, dan saya sudah mengatur sama pacar saya pada saat itu untuk merayakan ulang tahun mamanya pacar saya pada saat itu, tapi di bulan Mei, tapi batal guys karena 30 April sudah harus selesai dan sudah harus menyelesaikan laporan dan dikumpul ke majelis sinode. Dan guys, it was so sad last year, betul guys, itu sedih banget. Bayangkan ya, rencana bulan Mei kita mau atur begini, akhirnya wah kacau. Tapi bersyukur bisa melewati itu, dan bersyukur walaupun memang saya pulang dari Manuel Lampung itu bukan tanggal
30 Aprilnya, karena tanggal 30 Aprilnya masih didesain perpisahan. Akhirnya saya balik tanggal 10 Mei guys, karena nggak mungkin kalau tidak perpisahan ya kan, kalau mendadak tiba-tiba langsung pergi nggak perpisahan kan ya gimana gitu kan. datang datang diumumkan masa pergi nggak diumumkan kan, lucu kan begitu. Jadi akhirnya pada saat itu pergumulan mentor saya di Lampung pada saat itu bilang ini harus perpisahan cok, dirimu cok. Apa ya sudah. Dan ini guys, yang saya selalu bilang, setiap bulan pastinya saya diminta untuk, atau bukan diminta ya, dijadwalkan untuk melayangkan firman di sektor 1 dan sektor 2. Bayangkan guys pada saat itu. Jadi ini tanggal 30 April 2023, dan sejujurnya guys, tanggal 30 April ini sedih dan oh my god, dan enggak, dan gimana guys ya, tidak bisa membayangkan bahwa tanggal 30 April itu adalah hari terakhir saya bisa melayangkan firman di Immanuel Wahyui dan Anugerah Bagelen. Tapi guys, ini luar biasa guys ya. 30 April ini di bulan April guys, luar biasa. Kita masuk bulan Mei, mana bulan Mei, where is bulan Mei? Nah ini dia guys, ini dia tanggal 2 Mei, perpisahan di Pospolkes Wonosobo, dan all of them mereka adalah orang Batak, tapi mereka sangat menghargai saya dan sangat sayang sama saya. Emang berat sih pada saat itu, memang wah, saya ngerasa kayak cepet banget gitu loh, dan nggak nyangka akan semendadak itu. Tapi bersyukur guys, saya mengasihi jemaat Pospolkes Wonosobo. Dan sebetulnya guys, tanggal 3 Mei itu jadi tanggal 2 Mei perpisahan di Pospolkes Wonosobo, tanggal 3 Mei di Pospolkes Baturugu, tapi karena tidak ada dokumentasi, jadi saya tidak punya gambar berfoto dengan para presbiter GPIB Pospolkes Baturugu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa guys. Wah, ini banyak kan tanggal 7 Mei guys. Ya, ini penyerahan tali kasih, tapi juga saya nggak nyangka akan secepat ini sebetulnya di ibadah hari Minggu. Dan ya, everything was so panicking and ya, kaget, shock kali ya dengan kok bisa secepat itu. Tapi well ya, Immanuel Lampung adalah tempat saya belajar. Dan sejujurnya guys, saya bilang program magang dari GPI, dari Majelis Sinode itu luar biasa. Program magang itu membuat kita lebih siap, lebih memahami dan merefleksikan panggilan kita menjadi seorang pelayan gitu. Wow. Tanggal 7 Mei ini di sektor 1 guys, di Wahyui, Immanuel Wahyui, dan ini perpisahan di sektor 2. Wow, I cannot say anything about this, tapi guys, percayalah bahwa
setiap proses itu, setiap pertemuan pasti ada perpisahan, cepat atau lambat pasti ada perpisahan. Dan ya Immanuel Lampung dan Polres Batu Rugu Wonosobo serta Anugerah Bagelen menjadi sejarah gitu ya, jadi hal yang yang tetap saya ingat seperti itu. Ini juga dengan rata-rata banyak yang mbah-mbah guys, mayoritas Jawa, dan saya bersyukur mereka memberikan banyak nasihat, memberikan banyak wejangan, memberikan banyak memberikan banyak masukan sama saya. Wow. Ini dua presbiter di Bagelen, Pak Waluyo dan Pak Joko. Saya sering berbincang-bincang dengan mereka dan saya bersyukur bahwa ya saya masih ingat mereka. Saya masih ingat Pak Joko dan Pak Waluyo. Tapi guys, dari kesemuanya ini tentu pergumulan beratnya adalah harus LDR. Ini saya tidak bisa membayangkan pada saat itu gimana harus LDR, gimana rasanya LDR kayak gitu. Walaupun sebetulnya waktu di Lampung kalau dibilang LDR juga LDR kayak gitu ya, jarak dari Polres Batu Rugu Wonosobo ke Induk Immanuel itu kurang lebih 3 jam, 2 jam 3 jam, dan saya tidak turun setiap hari, melainkan pada saat saya ada jadwal pelayanan aja. Tapi guys, saya tidak bisa membayangkan pada saat itu bahwa saya harus LDR secepat itu. Karena kalau tadi mungkin 1 Juni saya berangkat gitu ya, saya selesai, ya mungkin tidak terlalu berat gitu ya, tidak terlalu how come I do it. Tapi puji Tuhan, apa yang menjadi kegelisahan saya, apa yang menjadi pergumulan saya, gimana caranya dengan LDR sampai hari ini, sampai mungkin konten ini di upload sampai seterusnya, ya semoga Tuhan masih menyayangi hubungan ini sehingga masih tetap lanjut seperti itu. Tapi ya LDR tuh nggak bisa ngebayangin. Ini dia guys, ini salah satu anak GP di Immanuel Lampung yang aku inget banget waktu awal bulan Juni aku ke Lampung, dia yang jemput dengan so kenal so dekatnya saya seperti itu. Tapi itulah proses guys, itulah itulah sebuah pertemanan gitu ya. Walaupun saya SKSD sama dia juga nggak canggung dan dia menghargai karakter saya. Ya Bang Tommy. Itu tanggal 10 Mei guys. Tanggal 10 Mei. Lalu kemudian tanggal 10 Mei masuk tanggal 21-an Mei mulai tes masa Vikaris. Termasuk ini tes kesehatan, tes apa segala macam. Ya, saya bersyukur ini tanggal 23 Mei, seminggu guys, di apa sih namanya tuh, guest house-nya GPIB tuh. Pokoknya itu guys ya, di guest house-nya GPIB tuh. Terus ini sama pendeta Arto Milka Persang, istrinya Pak Pendeta Abraham Ruben Persang.
Ini hasil dari dari laboratorium Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Jadi semuanya bagus dan apa dokternya bilang pada saat itu bahwa orang gendut bukan berarti nggak sehat, tapi orang gendut punya potensi lebih besar untuk tidak sehat. Nah, jadi bahasanya begitu. Jadi saya bersyukur bahwa saya sehat dan saya tenang dan saya yakin pada saat itu saya pasti lolos tes Vikaris kayak gitu. Ya biasa anak muda selalu punya punya apa ya? Punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya, ini pos podcast Wonosobo guys. Mungkin kayak gitu saya cuman ya kangen banget anjir. Tapi ya, well nanti akan ada saatnya untuk kemudian kembali lagi ke sana tapi dengan status yang berbeda. Kalau pada saat itu saya masih mahasiswa atau masih magang, tapi mungkin ke depan saya akan statusnya berbeda. Kita masuk bulan Juni guys. Bulan Juni ini diawali dengan chat saya dengan Pendeta Joni Alexander Lonto. Pada saat itu saya menghadiri pesta perkawinan teman saya di Medan. Lalu kemudian saya bilang sama Pak Pendeta Joni Alexander Lonto, saya bilang bahwa Pak, saya boleh nggak dilibatkan dalam pelayanan di Immanuel Medan sambil nunggu Vikaris nih Pak, tanggal 15 Juli, saya bilang kan. Terus Pak Pendeta Joni Alexander Lonto sampaikan, ya sudah buat surat aja, nanti akan dibahas di rapat PHMJ. Waduh, saya bilang, ya sudah Pak, siap. Jadi akhirnya saya buat, saya buat, akhirnya ya disetujui seperti itu. Wow, ini guys, jadi sebelum saya ke Medan 2023 saya sempat bantu beliau di Immanuel Medan 2022 dari bulan Januari sampai bulan Mei kalau nggak salah, kurang lebih kayak gitu, Mei atau April gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan saya bersyukur guys dapat dibimbing sama beliau kurang lebih 3-4 bulan, dan saya bersyukur bahwa beliau banyak memberikan masukan bagi saya dan saya belajar banyak dari beliau tentang administrasi, tentang apapun. Dan saya bersyukur uh, bisa kenal baik dengan Pendeta Joni Alexander Lonto, dan termasuk buat saya Pak Pendeta Joni Alexander Lonto bisa mengayomi dan bisa merangkul. Jadi termasuk kenapa saya mau jadi pendeta, karena beliau yang merangkul saya, karena pengalaman saya dengan beberapa pendeta kurang baik karena tidak merangkul, tapi dengan kehadiran Pendeta Joni Alexander Lonto, ia rangkul, ia libatkan dalam pelayanan Immanuel Medan dan memberikan saya pengalaman banyak sekali pada saat itu. Dan ya, it's grateful for me untuk bisa tahu dan bisa lebih lebih dilibatkan lagi dengan beliau. Wow. Nah ini terus ini saya pimpin gerakan pemuda di GPIB Immanuel Medan pada saat itu, minggu pertama dan minggu ketiga di Immanuel Medan, minggu kedua dan minggu keempat di GPIB Maduma. Kalau nggak salah kayak gitu, tapi koreksi kalau saya salah. Kalau tidak salah seperti itu. Dan bersyukur banyak yang baru-baru dan mereka sangat welcome dengan saya. Ada juga beberapa yang sepuh. Nah ini Mika,
terus Patrick, terus wah ini yang ini baru ini yang masih masih Edwin, Edwin Patrick, terus Bona, terus Belge. Jadi ya saya kenal dengan baik seperti itu. Wow, luar biasa ya guys ya. Tanggal 26 Juni 2020. Ini kalau nggak salah guys tanggal 28 Juni ini perpisahan pendeta Jen Barus dan pendeta Simpson. Ini perpisahan guys. Tanggal 28 Juni kalau nggak salah karena pendeta Dian sama Hotiting pindah ke Philadelphia Medan. Asli. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Gila. Kita ulangi lagi guys ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Ya, jadi begitu guys ya. Ya, jadi begitu ya guys ya. Dengan perpisahan pendeta Simpson Salu dan juga pendeta Jen Barus. Itu pendeta-pendeta GPIB Mupel Sumut Aceh. Dan saya bersyukur berproses bersama dengan pendeta-pendeta Mupel Sumut Aceh walaupun tidak lama, kurang lebih 3 bulan di 2022 ya. 3 bulan 4 bulan lah. Wow, yes. Ternyata bulan Juni kenangannya juga luar biasa guys ya. Bulan Juli guys, ini sudah masuk bulannya Vikaris. Tapi kita masuk dulu ke sini guys ya. Iya, ini dia ya guys ya. Bulan Juli, awal Juli 2023, tanggal 1 nih guys. Makan durian dan saya sebagai rasa syukur bahwa saya dapat bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang saya kasihi begitu ya. Dan juga saya bersyukur bahwa saya sebagai ungkapan syukur saya menyambut mereka yang dari Lampung. Saya ajak makan durian, saya ajak ngobrol-ngobrol, santuy-santuy, relax-relax gitu. Ya. Saya bilang bahwa ini bentuk penghormatan asli. Sudah dibimbing, sudah diarahkan dan sudah dididik oleh pendeta Dian pada saat itu. Tanggal 1, terus ini dia guys, Immanuel Medan dengan segala
segala kenangan manis yang ada di Immanuel Medan. Nah, ini gambarnya kecil sekali ya. Nah, ini dia Immanuel Medan nih. Immanuel Medan. Wow. Bersyukur bisa berproses di sana. Ini dia guys. Tanggal 4 Juli 2023. Jadi saya dilibatkan dalam memberikan persiapan presbiter. Pada saat itu guys. Jadi seminggu di Immanuel Medan, minggu pertama di Immanuel Medan, minggu kedua di Immanuel kayak gitu. Tapi tergantung sikon. Jadi saya dilibatkan di Maduma, ini di Maduma guys. Jadi saya dilibatkan untuk membuat untuk memberikan materi persiapan. Dan guys, you have to know bahwa presbiter di Immanuel Medan ataupun di Maduma Medan itu ada yang S2 teologi, ada yang S3 teologi, dan how wonderful I am dapat memberikan persiapan bersama dengan mereka. Dan tentu guys, bahwa dalam prosesnya ada beberapa pertanyaan yang sulit untuk dijawab dan sulit untuk kemudian diberikan tanggapan, dan itu proses. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya sangat luar biasa gitu. Tapi saya bersyukur bahwa kalau saya udah nggak bisa jawab, pasti saya bilang, ya mungkin Pak Pendeta Juni Lomtoh boleh bantu saya untuk menjawab. Jadi karena hype-nya wah, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa guys gitu. Jadi buat saya ya, karena mereka sangat-sangat excited dalam persiapan gitu. Mereka excited sekalipun memang mereka sampaikan bahwa sekalipun yang khotbah mungkin pendeta setiap hari ibadah hari Minggu, tapi untuk bertanya dan nanti siapa tahu ada jemaat yang tidak datang ibadah lalu kemudian bertanya tema khotbahnya apa. Jadi persiapan itu bukan hanya, ini menurut salah satu presbiter di Immanuel Medan disampaikan bahwa persiapan itu bukan hanya sekedar yang melayankan firman, tapi persiapan itu untuk membekali kalau seandainya ada jemaat yang tidak datang hadir ibadah hari Minggu lalu kemudian bertanya dengan para presbiter khotbah kemarin tentang apa, ya tentu harus bisa dijawab kan begitu. Kalau jemaat bertanya kemudian nggak bisa dijawab kan, nah jadi motivasi ikut persiapan itu bukan hanya yang bertugas, tapi agar bisa menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang mungkin kalau seandainya ada yang bertanya gitu. Tapi pasti ada yang bertanya juga, karena itu berdasarkan pengalaman mereka sebagai presbiter di Immanuel Medan dan juga di Maduma. Ya, ini Juli, kita lanjut ke 7 Juli. Kemudian kalau tidak salah ini saya lagi bikin bahan persiapan, saya bikin materi katekisasi. Jadi pada saat itu bukan hanya terpaku pada buku kuning, masih buku kuning pada saat itu guys. Jadi jangan terpaku pada buku kuning, tapi harus dikembangkan. Nah itu kemarin Pendeta Juni Alexander Lonto sampaikan kepada saya bahwa buku katekisasi itu harus pengajar punya kreativitas untuk mengembangkan materi yang akan diajarkan seperti itu. Ya ini hasil seleksi vikaris guys. Diterima luar biasa 11 Juli guys. Saya dapat surat 11 Juli, terus disuruh ke Malang tuh tanggal 15 Juli. Itu dalam waktu 3 hari. Gila. Can you imagine that?
Dan ini ini ibadah keluarga terakhir di Immanuel Medan, karena tanggal 15 saya harus kembali ke Malang seperti itu guys ya. Wah, ini kalau diingat tanggal 11 Juli kemarin, wah pergumulannya di Dana guys. Sumpah pergumulannya di Dana. Saya benar-benar kaget, benar-benar bingung. Tiket dari Medan ke Malang kayak gitu, saya tidak punya dana. Tapi ini guys, ini yang saya selalu bilang bahwa karya Tuhan itu luar biasa baik, dan Tuhan selalu bilang bahwa saya selalu mengimani bahwa di balik ada kesusahan pasti Tuhan ada jalan, pasti Tuhan kasih jalan. Ya bisa 200 250 6 juta 750 guys. Total saya dapat 6 juta 750.000 untuk perjalanan dari Medan ke Malang, plus saya harus membeli segala perlengkapannya, termasuk beli ini buku-buku kayak gini, tata gereja, buku panduan katekisasi dan yang lain sebagainya. Saya dapat total 6.750.000. Gila, Tuhan dahsyat luar biasa pada saat itu guys. Saya merinding guys, kalau seandainya diputar kembali, saya sangat merinding pada saat itu. Nah ini dia dari Medan, tentu dari Medan di Bandara Kuala Namu, dari Medan terus ya dari Medan langsung ke Malang kayak gitu. Dan ini di Rindam ya tanggal 14 Indonesia, tanggal 14, 15 nyampe di Malang. Ini di Medan pagi bandara, langsung tibanya sore di Malang, di Lawang. Dan ini tanggal 16 Rindam Brawijaya. Siap. Ini dididik disiplin, dididik untuk teratur di Rindam 5 Brawijaya. Nah, ini tanggal berapa guys? Ini tanggal 27 Juli guys, waktu masih statusnya calon piharis. Ini waktu apa ya ini? Pagi guys, bersih setiap hari, setiap pagi ya kalau tak salah bersih ya. Iya, tiap pagi bersih guys. Aduh saya lupa lagi, pagi bersih. Jadi hari ini bersih, besoknya jogging, macam-macam kayak gitu lah guys lah. Gitu. Nah, ini Kapit Citompul, Trisa, Mordecai, ini saya. Gitu. Tanggal 27 Juli 2023. Nah ini tanggal 31 Juli guys. Orang tampan dan rupawan, asik. Mantap ya guys ya. Ini foto candid sebetulnya. 31 Juli. Bulan Juli sudah selesai. Kita lanjut ke bulan Agustus. Mana nih bulan Agustus nih? Bulan Agustus sudah masuk pada ini dia, saya berfoto dengan Pendeta Juni Alexander Lonto. Gak bisa gitu. Pendeta Juni Alexander Lonto, dia memberikan materi soal pastoral tanggal 10 Agustus kalau nggak salah. Ya, sehat-sehat terus Pak, diberkati terus dalam pelayanannya. Bersyukur saya dapat dilibatkan ketika di Immanuel Medan, dan beliau sekarang jadi KMJ di GPIB Paulus Jakarta. Ya, ini Vikaris Mentor. Ini sama Nevada, 2 alumni GPIB Immanuel Lampung, 13 Agustus kayak gitu. Nevada, dan 13 Agustus saya tiba di GPIB Ora Etabora, Tanjung Balai Karimun, Moral Karimun.
tanggal 20 Agustus saya diperkenalkan walaupun sedikit grogi dan agak grogi karena live streaming, tapi saya bersyukur bahwa proses 20 Agustus saya diperkenalkan sampai hari ini Tuhan masih menyertai dan akan terus menyertai proses saya. 20 Agustus 2023 ini tanggal 27 Agustus 2023 diperkenalkan di Pospelkes Efesus Tulus Timbul. Kayak gitu. Wow. Gila guys ya. Bulan Agustus berarti dari bulan Agustus tanggal 15 sampai hari ini sampai bulan Desember akan melihat momen-momen di GPIB Jemaat Oraet Labora sebagai tempat yang Tuhan percayakan bagi saya untuk kemudian menjadi ataupun belajar menjadi seorang pelayan firman dan sakramen di GPIB. Ya, ini anak-anak Pospelkes Efesus Teluk Timbul. Ini Wahyu. Ini aduh saya lupa. Ini saya lupa. Ya, ini pasti Stevi. 2 September kalau nggak salah kemarin ada perlombaan untuk menyambut PLKPA. Nah, ini juga anak-anak ini PA Oraet Labora. Nah, ini pada hari Minggu, ini pelayan firman, ini pelayanan mimbar saya yang pertama tentang Ayub, tentang bagaimana Ayub dapat berjuang dan bergumul dan juga bagaimana Ayub kemudian bertahan dalam pergumulan iman. Ini rapat koordinasi, ini pelayanan saya di pada hari Minggu di Pospelkes Efesus Teluk Timbul. Ini pelayanan saya di PKB Imamat pasal 25, saya masih ingat betul itu imamat tentang kitab peraturan. Ya, bulan September diisi dengan beberapa pelayanan saya. Memang saya tidak masukkan semua. Bulan Oktober ini kayaknya dapat koordinasi juga guys ya. Tapi itu tadi masuknya bulan apa guys? Oh, ini rapat koordinasi bulan Oktober coy. 9 Oktober rapat koordinasi. Berarti bukan bulan September. Ya, saya salah memasukkan guys. Ini 10 Oktober saya diajak makan siang bareng ketua GP dan ketua PT dan ditraktir luar biasa guys. Dan saya bersyukur bisa kenal dengan Bang Elba dan juga Bang Hafid, dan pastinya sharing-sharing pengalaman dan pelayanan membuat saya semakin bertumbuh dan semakin membuat saya semangat dalam melayani panggilan dan pengutusan saya sebagai vikaris, dan tentu akan bermuara pada calon pelayan firman dan sakramen di GPIB. Wah, ini pangsitnya enak guys. Wah, kacau enak banget guys. 10 Oktober ini, wih, aduh guys, maaf guys, ada sedikit gangguan dan kekeliruan guys ya. Kita coba cek lagi guys di dokumen Rapture Rewind. Ini kita San Andreas guys. Rapture Rewind guys. Nah, di bulan Oktober mana nih? Rapture Rewind. Nah, ini tanggal 12 kalau nggak salah pada saat itu saya sedang melayatkan firman di sektor 1, lalu kemudian diajak untuk makan bersama di rumah Ibu Datin pada saat itu. Ini kebersamaan dengan Pemkat GP di rumah, kalau nggak salah di rumah Bang Alvin. Kalau tidak salah di rumah Bang Alvin guys. Sebentar, ada gangguan teknis.
Kenapa nggak bisa guys ya? Nah ini dia guys. Sambal? Oh ya ini kirim. Oh Rani, lama sekali kamu makan. An. Rani, aduh. Jadi kebersamaan dengan anak-anak gerakan pemuda GPIB Orang Ekstrakurikuler Pemuda Karimun. Baru bisa mouse-nya. Ya itu bulan Oktober guys. Bulan mana nih? Bulan November, kita masuk bulan November, tidak terasa pelayanan kita sudah masuk di bulan November pada saat itu. Pada saat itu bulan November yang menarik adalah saya dapat terlibat dalam pelayanan Minggu Ceria PLKT PA dan buat saya bersyukur bisa berkenalan langsung dengan anak-anak PLKT PA. Minimal mereka tahu oh ini Bang Vikaris. Itu bulan November, bulan Desember, bulan terakhir. Mana di bulan Desember nih? Nah ini bulan Desember. Ini bulan Desember pelayanan hari Natal di Pos Polkes Efesus Teluk Timbul dan saya bersyukur bersama dengan jemaat Pos Polkes Efesus Teluk Timbul. Ini ibu-ibunya kesempatan buat masak-masak, saya izin foto pada saat itu untuk mereka masak-masak. Dan luar biasa bahwa dalam perayaan Natal jemaat Pos Polkes mereka sangat diberkati dan sangat banyak mendapatkan berkat gitu. Ini sedang membersihkan rewangan, bersihkan ayam kalau nggak babi kalau nggak salah. Begitu. Lalu kemudian ini orang tua saya datang tanggal 28 Desember 2023. Jadi ini suatu kebahagiaan. Orang tua saya memang tidak bisa lama-lama pada saat itu karena mau jalan-jalan ke Bangkok, ke Kuala Lumpur, ke Singapura dan ke beberapa negara Asia lainnya. Jadi sangat sayang tidak tahun baruan di sini, tapi ya buat saya ya orang tua saya menikmati hidup lah. Ya mungkin segitu aja dulu guys, rewind dari saya. Iya guys, jadi begitu aja rewind Rapture Tarigan 2023. Seru dan bersyukur. Yang paling kemudian menjadi perhatian saya adalah perubahan status. Yang tadinya magang hanya dipanggil saudara, lalu kemudian sekarang masuk dalam masa vikaris, dipanggil vikaris. Buat saya tanggung jawabnya lebih besar kayak gitu. Tapi saya bersyukur bahwa justru di 2023 dari Immanuel Lampung masuk ke Immanuel Medan, masuk ke Tanjung Balai Karimun. Jadi Tuhan memberikan dulu nih sebanyak mungkin pengalaman dalam pelayanan, sebanyak mungkin pengalaman dalam administrasi gereja dan yang lain sebagainya melalui pengalaman di Immanuel Lampung dan Immanuel Medan, sehingga ketika di Tanjung Balai Karimun saya sejujurnya walaupun masih ada rasa takut tapi lebih siap untuk menghadapi itu semua. Ya mungkin segitu dulu guys. Thank you very much for watching this video.